pemirsa kuliner Indonesia, hari ini saya janjian akan berkunjung ke kediaman rumah Pak Mawardi, di mana Pak Mawardi merupakan seorang tokoh adat Lampung. Beliau meminta saya untuk memasakkan beberapa macam masakan khas tradisional Lampung. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Si Kampun sudah sampai di Kedatun Keagungan Lampung. Sesuai dengan janji saya akan memasak kuliner khas Lampung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahpun cakak sekampun Bu Yunan. Ibu sudah memenuhi janji kita untuk mengadakan pertemuan dan kita akan memasak kuliner khusus Lampung. Segala sesuatu bahannya sudah saya siapkan. Silahkan Ibu. Oh, terima kasih sekali Pak. Mudah-mudahan saya dapat memasak makanan khas tradisional Lampung sesuai dengan keinginan Bapak. Terima kasih yang banyak. Selamat siang pemirsa. Pada siang hari ini, sesuai janji saya dengan Bapak Sultan Mawardi, saya akan memasak 2 macam masakan khas tradisional Lampung dan 1 minuman khas tradisional Lampung. Yang pertama, itu saya akan memasak dengan berbasis singkong. Mei kikim itu adalah makanan utama singkong yang akan saya padukan dengan seruit. Ya, kita ambil 400 gram singkong, kemudian kita bersihkan, kita cuci bersih, kita potong-potong. Ya, kita belah menjadi 4 bagian agar singkong lebih cepat empuk. Sementara kita menyalakan api kompor, ya, agar airnya mendidih. Kemudian kita tambahkan singkongnya lebih kurang 400 gram. Ya. Air sudah mendidih, kita masukkan singkong yang sudah kita potong-potong. Biarkan 20 menit sampai singkong matang. Nah, untuk bumbu mei kikim itu saya tambahkan kelapa parut, kemudian garam, kemudian gula. Di sini kita tidak menggunakan MSG karena ini adalah merupakan satu makanan-makanan yang sehat. Nah, untuk supaya aroma keharuman yang khas, kita tambahkan daun jeruk purut yang kita rajang. Iya. Nah, halus begini. Kemudian kita masukkan nanti ke dalam adonan mei kikim. Kemudian saya juga akan menyiapkan bumbu untuk seruit. Nah, ikan yang kita gunakan adalah ikan gabus 1 ekor, lebih kurang 400 gram. Kemudian bawang merah, bawang putih, kemudian jahe, kunyit, dan laos. Boleh kita tambahkan garam, kemudian gula. Kita akan mulai proses menggerus. Setelah kita giling halus bumbunya seperti ini, kita angkat. Kita lumuri bumbu ini di ikan gabus tadi yang akan kita bakar. Nah, setelah kita lumuri dengan bumbu, kita siapkan 2 lembar daun untuk membakar ikan. Ya, kemudian kita bungkus ikannya seperti kita membuat pepes. Ya, kita letakkan di atas bara api yang sudah menyala.
Ya, kita kipas agar baranya menyala dengan baik. Kemudian kita biarkan 15 menit. Nah, sambil menunggu ikannya mateng dan singkongnya mateng, kita akan membuat sambal seruit. Kita akan gerus ya, kita akan buat sambal yang sedap. Untuk sambal seruit ini tidak perlu sampai terlalu halus. Ibu-ibu jangan lupa, kita sedang memanggang ikan. Ya, ikan kita balik. Iya. Ah, aromanya sudah mulai terasa. Nah, kita melanjutkan membuat sambal kueni. Nah, kita slice. Kemudian kita masukkan ke dalam sambal. Sambal terasi tadi kita aduk menjadi satu. Ya. Wah, sedap sekali. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita melihat kukusan singkong yang tadi sudah selama 20 menit kita masak. Ya, singkong yang sudah matang kita angkat. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang untuk kita lumatkan. Nah, singkong yang sudah matang kita lumatkan. Nah, seperti ini. Setelah lumat, kita tambahkan kelapa parut. 125 gram kelapa parut kita masukkan. Dan kemudian daun jeruk purut. Di samping aromanya yang sangat mengesankan, kemudian daun purut ini juga sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Ya, setelah rata, sementara ini sudah matang, sudah siap, kita lihat ikan kita yang tadi kita bakar, apakah sudah siap untuk kita jadikan seruit? Iya. Nah, aromanya. Nah, pemirsa, ikan kita sudah mateng. Oh, aromanya menggiurkan. Kita ambil dagingnya dengan menggunakan garpu. Wah, segar sekali ya. Nah, inilah yang nantinya akan kita campurkan dengan sambal kueni yang biasa masyarakat Lampung disebut dengan nyeruit. Kita campurkan daging ikan dengan sambal kueni. Sedap sekali. Nah, kita aduk jadi satu. Kita campurkan dengan rata. Kita ambil 2 lembar daun pisang yang sudah kita layukan atau kita bakar sebentar. Nah, kita ambil 1/4 mei kikim, 1/4 bagian maksudnya ya. Kita letakkan di daun, di atas daun. Nah, kita ambil juga 1/4 bagian ikan seruit. Ya, kita masukkan di bagian tengahnya. Kemudian kita gulung. Seperti lontong. Nah, kita bakar mei kikimnya.
di atas bara api yang sudah menyala. Ya. Garnish sudah saya siapkan. Ya, kita kembali ke panggangan. Nah, ini sudah mateng. Kita angkat. Hup. Ya, masakan tradisional Lampung telah siap. Oh, cantik sekali. Nah pemirsa, inilah menu pertama kita, Mei Chicken seruit bakar. Sekarang kita akan melanjutkan dengan menu kita yang kedua, yaitu letap letup. Dengan menggunakan bahan yang sangat sederhana, yaitu labu kuning. Kemudian juga kita gunakan daunnya, ikan asap, jagung muda, jamur krikit. Bumbu-bumbu kita adalah laos, serai, daun salam, kemudian cabai rawit. Baiklah pemirsa, sekarang kita akan memotong labu sesuai dengan selera. Tapi untuk kali ini saya akan bentuk daun agar masakan kita terlihat lebih cantik ya. Nah pemirsa, kita bentuk seperti ini ya. Kemudian kita siapkan juga air rebusan ya. Sebelum kita memasak labu dan daunnya, harus kita rebus terlebih dahulu. Ya, setelah kita garnish dan air sudah mendidih, kita masukkan labu ke dalam rebusan air. Ya, kita rebus lebih kurang 5 menit saja. Sambil kita menunggu, saya juga menyiapkan daun labu. Daun labunya lebar ya Bu. Ya, daun labunya kita potong menjadi 2 bagian. Ya. Nah, setelah labunya matang, kita angkat. Nah, seperti ini. Ya, kita angkat. Karena kita akan merebus sebentar daun labu. Kemudian air yang tadi masih mendidih, kita masukkan daun labu. Kita rebus sebentar agar daun labu ini tetap berwarna hijau cerah. Ya, sampai daunnya layu dan tidak perlu terlalu lama. Langsung kita angkat. Nah, hijaunya segar sekali. Ya. Oke. Nah, ini daun labunya sudah siap. Labunya juga sudah siap. (700 cc) santan kita didihkan. Ya, sambil kita menyiapkan bumbu yang harus kita giling. Ya, kita giling bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri hingga halus. Setelah digiling sampai halus, kemudian kita angkat. Ya, laos tadi. Ya. Serai. Salam. Nah, kita masukkan ke dalam didihan santan. Oh, aromanya asik ya. Kemudian gula
Kita masukkan garam dan sedikit ketumbar. Iya. Aromanya sedap sekali. Nah, ini sudah mendidih dan sudah tercium aroma yang harum. Kita masukkan irisan jagung muda, rebusan labu, ikan asap. Nah, ini yang menjadi ciri khas. Dan juga jamur kerikit. Ya. Biarkan mendidih. Ya pemirsa, santan yang kita masak tadi sudah mendidih dan kita masukkan daun labu yang tadi kita rebus sebentar. Ya, tidak perlu terlalu lama. Langsung saya siapkan piring penyajian letup. Dan aroma yang khas adalah aroma ikan asapnya. Ya. Nah pemirsa, inilah menu kita yang kedua, letup ala Chef Yunatan dalam acara Kuliner Indonesia. Ya pemirsa, kita lanjutkan menu kita yang terakhir, yaitu minuman serbat kueni. Bahan-bahannya tentu saja buah kueni, gula aren, gula pasir. Kita gunakan sedikit kayu manis dan sedikit cengkeh. Air gula yang akan kita masak 150 cc air. Kita berikan selasih, kita gunakan air jeruk kunci. Untuk itu kita masak dulu air gula, kita nyalakan kompor, air 150, ya kita masukkan, kemudian gula aren, yang kita gunakan adalah gula aren, kita masukkan, gula pasir, kemudian rempah-rempah kayu manis, dan juga beberapa butir cengkeh. Ya, kita masak sampai gulanya mencair dan aroma rempah-rempah telah tercium ya, baru kita matikan dan kita saring. Nah, sementara kita menunggu air gula mateng, kita boleh siapkan mangga kueni. Kita kupas. Nah, setelah ini kita rajang berbentuk kotak dadu. Nah, seperti ini. Ya. Kita masukkan ke dalam gelas. Ya, sambil menunggu gula kita cair. Nah, setelah air gula mengental, kita matikan api. Kemudian kita saring air gula. Ya. Nah, air gula siap kita gunakan untuk membuat minuman serbat kueni. Ya, kita ambil gelas. Kemudian kita ambil air gula 4 sendok. Untuk 1 gelas kita gunakan 4 sendok air gula. Kemudian kita masukkan
rajangan kue mie tadi. Ya, kemudian kita tambahkan selasi, air jeruk, kemudian kita tambahkan sedikit air mineral. Ya. Kita berikan kepingan es. Wah, panas-panas ya. Kita minum serbat kue mie. Kemudian kita beri garnish. Iya. Ya, karena ini adalah khas Lampung, maka saya buatkan siger Lampung. Ya. Nah, pemirsa, inilah minuman serbat kue mie khas Lampung ala Chef Yunatan dalam acara Kuliner Indonesia.